Pride and Prejudice bab 8. Pada pukul 5 sore, para wanita berganti pakaian dan pada pukul 6:30, Elizabeth dipanggil untuk makan malam. Elizabeth tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan basa-basi yang dengan gencar mengalir, yang menurutnya sangat berbeda dengan pertanyaan tulus Mr. Bingley. Keadaan Jane sama sekali belum membaik. Miss Bingley dan Mrs. Hurst ketika mendengar tentang hal ini mengungkapkan hingga 3 atau 4 kali bahwa mereka bersedih, bahwa terserang masuk angin yang parah sangat menyengsarakan, dan bahwa mereka sendiri tidak akan suka jika terserang penyakit itu. Setelah itu, mereka tidak membicarakan lagi topik tersebut, dan sikap acuh tak acuh mereka kepada Jane ketika mereka berjalan dengannya mengembalikan kedongkolan Elizabeth kepada mereka. Jelas bahwa saudara laki-laki mereka adalah satu-satunya orang di sana yang bersikap tulus. Kecemasannya terhadap Jane sungguh nyata, dan perhatiannya kepada Elizabeth membuatnya merasa diterima di sana, berbeda dengan sikap yang lain yang membuatnya merasa tersisih. Semua orang di sana hampir mengabaikan Elizabeth, kecuali Mr. Bingley. Miss Bingley sibuk mengobrol dengan Mr. Darcy dan saudara perempuannya sekali menyambung pembicaraan mereka. Sedangkan Mr. Hurst yang duduk di samping Elizabeth adalah seorang pria pemalas yang hidup hanya untuk makan, minum dan bermain kartu, yang kehabisan pertanyaan setelah mendapatkan jawaban bahwa Elizabeth lebih menyukai saus polos daripada saus daging. Seusai makan malam, Elizabeth langsung kembali menemani Jane, dan Miss Bingley mulai menggunjingkannya segera setelah dia keluar. Dia menilai tingkah laku Elizabeth sangat buruk, perpaduan antara keangkuhan dan kelancangan. Gadis itu tidak punya topik pembicaraan yang menarik, tidak punya selera, dan tidak cantik. Mrs. Hurst yang berpendapat sama menambahkan, tidak ada yang patut dipuji darinya kecuali bahwa dia pejalan kaki yang hebat. Aku tidak akan pernah melupakan penampilannya pagi tadi. Dia nyaris kelihatan seperti liar. Betul, Louisa, aku kesulitan menahan ekspresi wajahku. Itu sangat tidak masuk akal. Kenapa dia harus berjalan kaki melintasi desa hanya karena kakaknya terserang masuk angin? Rambutnya acak-acakan dan wajahnya merah padam begitu. Ya, dan rok dalamnya. Kuharap kau sempat melihat rok dalamnya, yang aku yakin tercelup hingga 6 inci ke dalam kubangan lumpur. Dan gaun yang diturunkannya tidak sanggup menutupi kotoran di ujung rok dalamnya. Gambaranmu mungkin sangat tepat, Louisa, kata Bingley, tapi aku sama sekali tidak memikirkan itu. Menurutku, Miss Elizabeth Bennet kelihatan sangat manis saat memasuki ruangan ini pagi ini. Rok dalamnya yang kotor luput dari pengamatanku. Aku yakin kau melihatnya, Mr. Darcy, kata Miss Bingley, dan terpikir olehku bahwa kau pasti tidak ingin adikmu terlihat seperti itu. Tentu tidak. Berjalan 3, 4, 5 atau entahlah berapa mil dengan kaki tercelup di kubangan dan sendirian, betul-betul sendirian. Apa sebenarnya maksudnya? Menurutku itu menunjukkan sifat congkak yang sangat buruk yang banyak dimiliki oleh orang kampung yang acuh terhadap sopan santun. Itu menunjukkan rasa sayangnya kepada kakaknya, dan menurutku itu sangat manis, kata Bingley. Aku khawatir, Mr. Darcy, Miss Bingley setengah berbisik, bahwa petualangan liar Miss Bennet itu memengaruhi kegumamu pada mata indahnya. Sama sekali tidak, jawab Mr. Darcy, karena itu justru membuat matanya semakin cemerlang. Semua orang terdiam mendengar pernyataan Mr. Darcy, dan Mrs. Hurst berkata, aku sangat menyukai Miss Jane Bennet. Dia gadis yang manis sekali, dan dengan sepenuh hatiku aku berharap dia memiliki kehidupan yang layak. Namun dengan ayah dan ibu seperti itu, dan teman-teman dari golongan rendahan, aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan. Sepertinya aku pernah mendengarmu mengatakan bahwa paman mereka adalah seorang pengacara di Meryton. Ya, dan mereka punya satu paman lagi yang tinggal di suatu tempat di dekat Cheapside. Itu di ibu kota, tambah Miss Bingley, dan mereka berdua tertawa terpingkal-pingkal. Kalau mereka punya cukup banyak paman untuk menghuni seluruh Cheapside, seru Bingley, itu tidak akan mengurangi daya tarik mereka secuil pun. Tapi secara materi, itu akan sangat mengurangi kesempatan mereka untuk menikah dengan pria berkedudukan penting, jawab Darcy. Bingley tidak menanggapi komentar Darcy. Sebaliknya, kedua saudarinya tertawa terpingkal-pingkal dan selama beberapa saat membahas gurauan lancang teman mereka. Namun, setelah meninggalkan ruang makan, mereka kembali ke kamar Jane dengan sikap lembut dan duduk menemaninya hingga waktu minum kopi tiba. Keadaan Jane masih sangat buruk, dan Elizabeth tidak mau meninggalkannya sampai larut malam. Ketika Jane telah tertidur dan dia merasa sebaiknya dirinya turun, lebih untuk kesopanan daripada kesenangan. Ketika memasuki ruang tamu, Elizabeth melihat semua orang sedang bermain kartu, dan dia pun diminta untuk bergabung.
Namun, dia menolak karena menduga mereka bermain dengan gaya bangsawan. Menjadikan kakaknya alasan, Elizabeth mengatakan dia akan tinggal sejenak di bawah dan menghibur diri dengan membaca buku. Mr. Hurst menatapnya heran. "Apa kau lebih suka membaca daripada bermain kartu?" tanyanya. "Itu agak aneh." "Miss Elizabeth," kata Miss Bingley, "membenci permainan kartu. Dia pembaca hebat dan tidak menikmati hiburan lainnya." "Aku tidak layak mendapatkan pujian ataupun sindiran semacam itu," seru Elizabeth. "Aku bukan pembaca yang hebat dan aku bisa menikmati berbagai jenis hiburan." "Aku yakin kau menikmati merawat kakakmu," kata Bingley, "dan kuharap dia akan lekas membaik." Elizabeth mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu berjalan menghampiri meja tempat beberapa buku tergeletak. Mr. Bingley langsung menawarkan diri untuk mengambilkan buku-buku lain untuknya, semua yang ada di perpustakaannya. "Dan kuharap koleksiku lebih dari cukup untuk memuaskanmu dan membanggakanku. Tapi aku seorang pemalas, dan meskipun punya banyak buku, aku jarang membacanya." Elizabeth meyakinkan Mr. Bingley bahwa buku-buku yang ada di ruangan itu telah menyenangkannya. "Aku heran," kata Miss Bingley, "karena ayahku hanya mewariskan sedikit buku. Perpustakaanmu di Pemberley benar-benar bagus, Mr. Darcy." "Tentu saja bagus," jawab Mr. Darcy. "Perpustakaan itu sudah ada sejak bergenerasi-generasi yang lalu. Apalagi kau sendiri menambahkan sangat banyak buku ke sana, karena kau selalu membeli buku. Aku tidak bisa memahami orang-orang yang mengabaikan pentingnya perpustakaan keluarga di masa seperti ini." "Mengabaikan? Aku yakin kau tidak mengabaikan apapun yang bisa menambah kecantikan tempat mulia itu, Charles. Kuharap rumah yang akan kau bangun akan menyamai setengah saja keindahan Pemberley." "Kuharap begitu. Tapi, aku sungguh-sungguh menyarankan kepadamu untuk membeli tanah di wilayah itu dan menjadikan Pemberley sebagai contoh. Tidak ada daerah yang lebih indah daripada Derbyshire di Inggris. Dengan sepenuh hatiku, aku akan membeli Pemberley kalau Darcy mau menjualnya." "Aku membicarakan soal kemungkinan, Charles." "Astaga, Caroline, kupikir lebih baik kita membeli Pemberley daripada menirunya." Elizabeth tertarik mendengarkan pembicaraan mereka sehingga meninggalkan perhatiannya yang sangat kecil pada bukunya, dan tak lama kemudian mengabaikannya. Dia beringsut mendekati meja kartu dan duduk di antara Mr. Bingley dan kakak sulungnya untuk menonton permainan. "Apakah Miss Darcy telah bertambah tinggi sejak musim semi lalu?" tanya Miss Bingley. "Akankah dia setinggi aku?" "Kurasa begitu. Sekarang dia telah setinggi Miss Elizabeth Bennet atau mungkin sedikit lebih tinggi. Betapa inginnya aku bertemu dengannya lagi. Aku tidak pernah bertemu seseorang yang lebih menyenangkan darinya. Dengan paras secantik itu, sikap sebaik itu, dan dengan bakat yang begitu terasa untuk gadis seumurnya, permainan pianonya sungguh menawan. Sangat menakjubkan bagiku," kata Bingley, "melihat semua gadis muda punya kesabaran untuk memupuk bakat mereka." "Semua gadis muda punya bakat, Charles sayang. Apa maksudmu?" "Ya, semuanya punya bakat menurutku. Mereka semua bisa melukis, menyulam taplak, dan merajut dompet. Aku tidak mengenal seorang gadis pun yang tidak bisa melakukan semua itu, dan aku yakin tidak pernah mendengar seorang gadis disebut-sebut tanpa sebelumnya diberitahu bahwa dia sangat berbakat." "Daftarmu tentang berbagai jenis bakat umum," kata Darcy, "memang benar. Kata berbakat disandangkan ke banyak wanita yang tidak becus melakukan apapun selain merajut dompet atau menyulam taplak. Tapi aku tidak setuju dengan penilaianmu pada wanita secara umum. Setahuku, aku hanya mengenal kurang dari setengah lusin wanita dari seluruh kenalanku yang benar-benar berbakat." "Aku juga, pastinya," kata Miss Bingley. "Kalau begitu," kata Elizabeth, "standar kalian tentang wanita berbakat pasti sangat tinggi." "Ya, memang begitu," kata Mr. Darcy. "Oh, tentu saja," sambut pengikut setianya. "Tidak seorang pun layak disebut berbakat jika kemampuannya biasa-biasa saja. Seorang wanita harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang musik, menyanyi, menggambar, berdansa, dan bahasa modern untuk mendapatkan sebutan itu. Dan di samping semua itu, dia juga harus memiliki aura, cara berjalan, suara, cara bicara, dan mimik wajah tertentu. Kalau tidak, kata itu tidak tepat diberikan kepadanya. Dia harus memiliki semua itu," Darcy menambahkan, "ditambah sesuatu yang lebih penting, yaitu pikiran yang kaya karena gemar membaca. Aku tidak heran lagi kalau kau hanya mengenal 6 orang wanita berbakat. Sekarang, aku justru heran kau mengenal wanita semacam itu. Sebegitu sangsinyakah dirimu kepada jenis kelaminmu sendiri sehingga meragukan adanya kemungkinan itu?" "Aku tidak pernah melihat wanita seperti itu. Aku tidak pernah melihat kemampuan, selera, penerapan, dan keanggunan seperti yang kau sebutkan itu tergabung seluruhnya dalam diri seorang wanita." Mrs. Hurst dan Miss Bingley langsung berseru menyanggah keraguan Elizabeth, dan keduanya menyebutkan banyak wanita yang sesuai dengan penggambaran itu.
Mr. Hurst menyambungkan mereka dengan mengeluhkan kelalaian mereka terhadap permainan kartu yang masih berjalan. Pembicaraan berakhir dan Elizabeth meninggalkan ruangan itu tak lama kemudian. Elizabeth Bennet, kata Miss Bingley setelah pintu tertutup, adalah jenis gadis yang menarik perhatian lawan jenisnya dengan merendahkan diri, dan aku yakin dia berhasil dengan banyak pria lain. Tapi menurutku itu adalah cara rendahan, siasat yang sangat licik. Tidak diragukan lagi, jawab Darcy yang menjadi korban utama sindiran Miss Bingley. Semua wanita selalu berbuat licik untuk menarik perhatian pria. Apapun yang memicu kelicikan memang memuakkan. Miss Bingley tidak sepenuhnya puas dengan jawaban ini sehingga memilih untuk menutup pembicaraan. Elizabeth kembali bergabung dengan mereka hanya untuk mengabarkan bahwa keadaan kakaknya memburuk dan dia tidak bisa meninggalkannya. Bingley bersikeras agar Mr. Jones segera dipanggil. Sementara kedua saudarinya yang yakin bahwa pertolongan kampungan tidak akan banyak membantu, menyarankan agar Jane dibawa menemui salah satu dokter terkenal di kota. Elizabeth menolak saran terakhir itu, tapi dia tidak bisa menyanggah saran Mr. Bingley. Ditetapkanlah bahwa Mr. Jones akan dijemput pada pagi buta jika keadaan Miss Bennet belum membaik. Bingley agak gelisah, sementara kedua saudarinya menyatakan diri mereka merana. Namun, mereka melupakan pendeta mereka dengan menyanyi bersama setelah menikmati kudapan malam. Sementara Mr. Bingley meredakan ketegangan dengan memerintahkan pelayannya untuk memberikan seluruh perhatian kepada si sakit dan adiknya.